saya pilih. Ini yang di tingkat sekolah dasar nih. Sebentar, tadi saya baca nih. Nih, Amalia Nurmayadina. Nih, mohon info tentang tenaga administrasi sekolah di tingkat sekolah dasar, khususnya sekolah negeri. Apakah belum ada jatah ASN tenaga administrasi sekolah? Ini memang ada juga di pertanyaan di chat di via Zoom. Seringkali di tingkat dasar tidak ada tenaga administrasi khusus. Akhirnya ketika masa-masa semacam ini, ketika Google ya yang ngajar ya mengurus administrasi jadi kebingungan nih seperti itu. Terus satu lagi tadi ada terkait mungkin bisa ditujukan untuk Pak Tri, tapi saya lupa ini. Tadi kalau nggak salah intinya gini, apakah ada nggak ya absensi selain melalui Google Form? Tipsnya mungkin semacam itu. Mungkin itu pilihan dari saya. Mohon maaf karena ini pertanyaannya banyak sekali. Milihnya bingung, kayaknya itu mewakili teman-teman ya, pertanyaan. Monggo mungkin siapa dulu, Pak Tri atau mungkin Pak Adi, monggo. Pak Tri, monggo Pak. Silakan. Pak Tri dulu. Mikrofonnya Pak. Mic-nya di unmute dulu Pak Tri. Sudah. Belum terdengar Pak Tri. Sudah. Terkait sudah terdengar Pak Tri. Pertanyaan terkait apa sih selain pakai Google Form, mungkin absensi yang lebih praktis mungkin yang digunakan untuk absensi guru dan ini siswa. Akan saya jawab satu persatu karena semuanya kelihatannya ada kaitannya dengan kebutuhan. Cuma nomor 2 itu nanti penekanannya ada di perhitungan yang dari BKN Pak. Yang pertama, adakah aplikasi absen yang disediakan oleh pemerintah? Selama ini sejak kami bergabung di sekarang yang namanya P3GTK, itu belum pernah kita menyinggung tentang aplikasi khususnya adalah absen yang berbasis IT atau aplikasi. Nah, absen berbasis IT atau aplikasi ini muncul setelah ada pandemi ini Pak. Dulu-dulunya karena kita pembelajarannya masih tatap muka, sehingga dipandang belum perlu. Sehingga hal-hal seperti ini belum muncul, insya Allah Pak. Nanti kalau saya ada di kegiatan di P3GTK di lantai 14, insya Allah ini akan saya bawa ke sana. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan dengan adanya absensi, presensi yang digunakan di tingkat sekolah atau satuan pendidikan. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang lain mungkin Bapak Ibu yang ada di sekolah sudah memiliki. Salah satu hal yang pernah saya munculkan itu kami punya aplikasi itu yang namanya SIMSA, Sistem Administrasi Surat Masuk dan Keluar itu Pak. Nah, kita menggunakan aplikasi itu bisa sehingga kita pada waktu mengarsip atau mencari surat yang biasanya kita membutuhkan waktu katakan saja 20-30 menit, itu kita mencari surat insya Allah 5 menit selesai. Itu ada salah satu aplikasi SIMSA Pak, yang pernah saya pakai sendiri. Kalau teman-teman memang ingin membutuhkan, boleh-boleh saja. Alhamdulillah kalau teman tenaga administrasi dari Sabang sampai Merauke yang pernah mengikuti Diklat dan Bintek sudah pernah mengakses aplikasi SIMSA itu. Yang selanjutnya ini untuk di SD Pak, ini pada waktu kami menyusun analisa kebutuhan tenaga administrasi sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SLB, di sana sudah kami munculkan. Dalam penyusunan perencanaan kebutuhan itu sudah dimunculkan kebutuhan untuk tenaga administrasi sekolah di SD, itu kita minimal 1. Itu kita minimal 1 sudah kita munculkan. Kalau melihat kenyataan di lapangan, kalau di DKI itu banyak SD yang sudah punya tenaga administrasi itu banyak. Tapi kalau yang seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang luar Jawa itu banyak SD yang belum menggunakan atau mempunyai tenaga administrasi sekolah, sehingga masih banyak guru atau kepala sekolah yang merangkap sebagai administrasi. Ini sebetulnya sangat mengganggu dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu nanti saya minta pada Pak Adi yang selaku yang ada di BKN, ini benar-benar nanti direncanakan. Usulan yang pernah dibuat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nanti mohon bantuan segera bisa dilaksanakan. Mari kita bekerja bersama-sama untuk majukan pendidikan.
Yang ketiga adalah selain di Google Chrome ya, apakah ada? Mungkin ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau belajar otak-atik membuka dengan akun-akun yang lain atau di aplikasi-aplikasi lain itu mungkin ada. Kebetulan saya di sini menggunakan Google Form itu sehingga kami menggunakan itu, dan yang saya contohkan untuk memakai atau menggunakan absensi di masa pandemik adalah yang ada pada Google Form tersebut. Nanti insya Allah kami akan coba lagi. Kalau ada, nanti akan kita share lewat Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia. Mungkin kita akan sering komunikasi lewat grup. Kalau ada, kalau sudah menemukan nanti akan saya share di sana. Mungkin itu dulu Pak Moderator, sedikit penyampaian dari saya, bisa disambung Pak Adi. Ya. Ya, mungkin ini langsung dulu Pak, ini mungkin bagi teman-teman nih biar tahu bagaimana sih gabung bagi teman-teman tenaga administrasi sekolah, bagaimana gabung di Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah, apakah bisa melalui menghubungi Bapak atau seperti apa nanti? Biar nanti ketika ada informasi baik teknis maupun yang lainnya, karena pembahasan durasi 2 jam ini kayaknya sangat kurang nih. Secara teknis mungkin bisa bergabung di Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah, caranya seperti apa Pak? Siap Pak. Untuk atau cara bergabung di Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah ini sangat mudah. Syaratnya adalah menjadi tenaga administrasi sekolah di satuan pendidikan baik SD, SMP, SMA, SMK. Itu syarat utamanya. Yang kedua, caranya untuk bisa masuk, kan sekarang ada sekjennya Pak. Sekjennya, kalau dulu memang sekjennya saya sendiri, dan periode yang berikutnya kita perlu generasi. Posisi sekarang ada di penasihat, itu kita tinggal masuk atau punya teman dalam salah satu kabupaten itu, mungkin ada teman yang sudah gabung menjadi anggota atau teman yang belum, itu bisa menyampaikan nomor HP-nya, nomor WA-nya disampaikan di grup, nanti dimasukkan, insya Allah akan didata oleh sekretaris kami. Jadi sekretaris akan mendata berapa banyak tenaga administrasi yang sudah masuk. Hal ini berbeda pada era yang dulu, asosiasi ini bernama Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah. Dengan munculnya Permen PP 18 tahun 2016 dan Permen PAN 41, kayaknya kita sudah harus berubah nama. Sehingga pada hasil kongres di Kalimantan Timur kita membenahi anggaran dasar kita, merubah nama menjadi Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah. Yang tadinya anggotanya cuma kepala tenaga administrasi sekolah, sekarang semua tenaga administrasi sekolah, baik pelaksana urusan maupun tenaga pelayanan khusus atau pramubakti, juru kebun, keamanan, itu bisa menjadi anggota tenaga administrasi sekolah. Dan insya Allah kita ke depan sangat mengharapkan dari teman-teman itu untuk memperkuat asosiasi ini. Demikian Pak. Terima kasih Pak Tri. Selanjutnya monggo Pak Adi Fauzan, silahkan atas pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 3 terkait aplikasi presensi, tadi saya pikir sudah cukup jelas ya disampaikan oleh Pak Tri. Itu berkaitan dengan Kemendikbud, dan saya pikir ini akan menjawab dengan lebih baik teman-teman dari Kemendikbud. Saya mungkin akan menjawab saja pertanyaan yang kedua tadi Pak, terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi pada sekolah. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwa di profil pegawai negeri sipil saat ini, tenaga administrasi itu jumlahnya sekitar 37%, sudah sangat banyak dari keseluruhan pegawai negeri sipil. Sehingga ini kita mau rubah profilnya menjadi lebih banyak tenaga teknis. Nah, karena kita mau rubah profilnya, maka tenaga-tenaga administrasi ini kita tidak prioritaskan untuk diberikan tambahan pegawai. Nah, dengan demikian seharusnya instansi pemerintah melakukan proses yang namanya penataan pegawai. Nah, penataan pegawai ini dihitung di SKPD mana saja atau di perangkat-perangkat daerah mana saja yang tenaga administrasinya sudah kelebihan, maka silakan didistribusikan kepada unit-unit yang kekurangan, baik di sekolah, di puskesmas, maupun di kelurahan. Gitu. Sedangkan bagaimana Pak dengan OPD-OPD-nya, dengan SKPD-nya? SKPD-nya mengusulkan kebutuhan untuk pegawai yang menduduki jabatan teknis.
atau jabatan fungsional, sehingga nanti pegawai yang baru terekrut adalah pegawai-pegawai yang akan melaksanakan fungsi-fungsi teknis yang menjalankan core bisnis dari perangkat daerahnya. Jadi namun demikian Bapak Ibu ya, tidak menutup kemungkinan silakan saja jika instansi pemerintah ingin mengusulkan kebutuhan tenaga administrasi di sekolah. Beberapa tahun belakangan ini kami pun mendapatkan ya, saya sudah ngecek ada beberapa instansi daerah yang mengusulkan kebutuhan tenaga administrasi pada sekolah. Namun demikian tidak diberikan nomenklatur sebagai pengadministrasi. Dan karena di sekolah itu tidak ada jabatan struktural, maka mereka biasanya berkedudukan di bawah dinas pendidikan, gitu ya, karena memang jabatan strukturalnya adanya di dinas pendidikan, tidak di sekolah. Itu Bapak mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih nih Pak. Mungkin pertanyaannya gini sih Pak, kan mungkin ketika di pihak sekolah sekarang sudah sangat membutuhkan, sedangkan ketika dalam proses semacam itu kita harus menunggu ASN dan lain-lain, itu kan prosesnya sangat lama nih. Padahal di kondisi pandemi ini harus ada gerakan cepat. Ya. Apakah dana BOS dan yang lain bisa digunakan untuk merekrut tenaga, ya tadi ya mungkin honorer, atau seperti apa langkahnya yang bisa dilakukan oleh sekolah ketika untuk problem-problem yang ini bisa cepat terselesaikan? Ya. Administrasi. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Adi atau mau saya ini? Ya silakan Pak Tri, silakan. Oh, ya. Dua-duanya. Terkait dengan rekrutmen tenaga administrasi sekolah yang ada hubungannya dengan dana BOS, Pak. Selama ini karena sekolah di Indonesia itu, ya betul seperti katakan Pak Adi, tenaga administrasi jumlahnya sudah 70% sekian. Tapi kenyataannya yang ada di sekolah-sekolah itu PNS-nya kalau di SMP, SMA itu 2. Rata-rata 2, 3 itu sudah luar biasa Pak. Jadi tenaga ASN yang ada di sekolah 3 itu sudah suatu hal yang baik. Kita punya 22 sekolahan, 22 kelas dalam satu sekolahan itu. Seperti di sekolah-sekolah lain itu ada yang cuma 2, ada yang 1, bahkan ada yang sama sekali tidak punya ASN. Nah, solusinya beliau mengangkat tenaga honorer atau tenaga wiyata bakti itu dibiayai dengan dana BOS yang alokasinya tidak boleh lebih dari 15%. Jadi ketersediaan dana BOS yang 15% ini memang bisa kan untuk memberikan honor kepada tenaga honorer maksimal 15% dari RKS-nya. Kemudian sebagai spot dari pemerintah daerah, ada beberapa pemerintah daerah yang memberikan tunjangan kepada tenaga wiyata bakti yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan masa kerja atau sesuai dengan standar kualifikasinya. Ini memang solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dinas pendidikan, dalam hal ini adalah satuan pendidikan, mengajukan permohonan sehingga sementara ini memang kalau dilihat kebutuhannya terpenuhi Pak di sekolah itu. Terpenuhinya dengan tenaga wiyata bakti atau tenaga norm ASN. Nah, menyambung tadi Pak, mohon maaf untuk aplikasi yang seperti absensi itu Pak, itu sebetulnya sangat menarik bagi teman-teman tenaga administrasi sekolah. Mengapa? Setiap tahun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di P3GTK itu, yang dulu namanya di GTK, itu selalu mengadakan lomba prestasi tenaga administrasi. Disitulah kita sempat berinovasi. Ya, berinovasi, berkarya ilmiah. Kalau Bapak Ibu guru di samping untuk memajukan kepribadiannya, bisa untuk angka kredit, tetapi untuk tenaga administrasi sekolah, kalau kita memang mau berinovasi, mau berkreasi di dalam aplikasi, insya Allah besok bisa ditampilkan. Pada waktu lomba prestasi itu kalau memang best practice-nya pembuatan aplikasi absensi ini bagus, bisa dipakai secara nasional, karena selama ini aplikasi yang disediakan pemerintah itu hanya aplikasi kepegawaian atau Simpek, atau nama dari daerah satu yang lain juga beda, juga aplikasi tentang aset daerah itu yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan aplikasi untuk surat, aplikasi untuk absen, untuk kurikulum pembelajarannya itu memang belum. Nah, kami sangat berharap kepada teman-teman tenaga administrasi, kalau ada lomba prestasi tenaga administrasi, jangan sungkan-sungkan, mari kita ikuti. Karena selama ini kami sudah diberi rambu-rambu dari P3GTK, karena
yang kemarin saja jumlahnya sangat minim, Pak. Dari SMP, SMA, SMK kalau nggak keliru cuma 35 orang. Padahal kita provinsinya ada 34 ya. 34 kalau masing-masing jenjang itu 34 kan jumlahnya sudah 102. Sehingga jumlahnya masih minim. Sehingga rambu-rambu ini perlu saya sampaikan pada teman-teman. Kalau memang tenaga administrasi di tahun depan, sebetulnya tahun 2020 ini pesertanya minim, sehingga tahun depan tidak akan dilaksanakan kegiatan prestasi. Nah ini kita akan rugi. Untuk itu monggo nanti di tahun 2021 silakan. Karena fasilitas sudah dipenuhi oleh kementerian. Sehingga peserta yang menang dari provinsi, juara 1, akomodasinya sudah disediakan semua. Nah kesempatan ini kita bisa membuat ini karya inovasi kita lewat best practice. Kalau yang tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk surat menyurat itu menggunakan SIMSA, itu kemarin sudah banyak dipakai. Saya sudah pernah sampaikan ke kementerian, kebetulan mau ditindaklanjuti ada pergantian kementerian. Dan teman-teman yang belum pernah membuka, boleh nanti dibuka pada triswarto.com, itu di sana ada aplikasi surat masuk dan keluar. Terima kasih Pak Ida, saya kembalikan. Yuk, terima kasih Pak Tri. Monggo Pak Fauzan bisa menambahi. Pak Fauzan, ini waktunya juga sudah 1 menit lagi. Silahkan. Oh, 1 menit lagi ya? Ya. Molor-molor dikit nggak apa-apa sih. Ya, Bapak Ibu, saya pikir hari ini kita memang kesulitan ya dengan kondisi pandemi seperti ini. Banyak sekali permasalahan yang menjadi permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sementara di pemerintah pusat kita berpikirnya dengan adanya pandemi ini kita dipaksa semua untuk memanfaatkan teknologi sehingga kebutuhan pegawai itu menjadi lebih sedikit Pak dibandingkan sebelumnya. Itu kan yang ada di pikiran kami di pemerintah pusat gitu. Maka kami berupaya mendorong kepada setiap instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Sementara di sisi lain tadi beberapa kali disampaikan oleh Pak Tri juga tadi sudah disampaikan gitu bahwa dengan adanya pandemi ini justru kita membutuhkan tenaga administrasi sekolah gitu, sebagai supporting system bagi para guru yang ada di sekolah, kan baik terkait dengan pengembangan aplikasi pembelajaran maupun aplikasi kehadiran dan lain-lain sebagainya gitu. Nah ini saya pikir ini menjadi kesempatan yang sangat baik Bapak Ibu ya untuk merekomendasikan kepada masing-masing instansi pemerintah daerahnya untuk melakukan penataan seperti yang saya sampaikan tadi. Pada unit-unit teknis ya, pada perangkat-perangkat daerah yang lainnya yang menjalankan fungsi-fungsi teknis, dengan adanya pandemi ini sebagian besar mulai memanfaatkan teknologi. Ya, dengan pemanfaatan teknologi maka di SKPD ini kebutuhan pegawainya menjadi berkurang. Ya, artinya semakin sedikit kebutuhan pegawainya. Dengan kondisi ini maka pegawai yang ada di SKPD itu bisa diasumsikan ada SKPD yang sudah kelebihan. Nah, dalam kondisi pegawai-pegawai di SKPD kelebihan, maka lakukanlah penataan seperti yang saya sampaikan tadi. Dilakukan penataan, mutasi pemindahan dari SKPD kepada sekolah. Yang terpenting adalah instansi pemerintah bisa menjaga terkait dengan penghasilannya. Jangan sampai ada pegawai yang dipindahkan kemudian penghasilannya turun. Nah, ini pasti banyak yang nggak mau, ya kan? Ngapain saya pindah ke sekolah kalau penghasilan saya turun? Kan begitu ceritanya ya. Nah, padahal dengan adanya evaluasi jabatan, Bapak Ibu ya, kalau instansi pemerintah sudah melakukan evaluasi jabatan, setiap jabatan sudah punya kelas, ya, mutasi dari satu SKPD ke SKPD yang lain, mutasi dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain, akan tetapi jabatannya tidak berubah, maka kelas jabatannya tidak berubah. Kelas jabatannya tidak berubah, maka penghasilannya pun seharusnya tidak berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk melakukan penataan bagi pemerintah daerah, Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah, tenaga administrasi sekolah, ya silakan Bapak Ibu lakukan perencanaan kebutuhan. Pak Tri juga tadi katanya sudah menghitung ya, sudah merencanakan kebutuhan secara nasional, bahkan kebutuhan tenaga administrasi sekolah. Ya ini kesempatan untuk diusulkan ke masing-masing instansi pemerintah daerah, karena banyak instansi daerah yang dengan adanya pandemi ini sudah memanfaatkan teknologi, ya kebutuhan pegawainya menjadi lebih sedikit. Ini bisa dialihkan ke unit-unit sekolah, ke puskesmas juga ya. Jadi tidak hanya di sekolah ini Pak kasusnya. Kalau di sekolah kan
guru ngurusin dana bos juga gitu ya. Nah, di puskesmas juga terjadi nih, bidan, perawat, dokter gitu ya, jadi bendahara juga gitu. Nah, ini kondisi-kondisi di mana memang saat ini sangat dibutuhkan sekali banyak pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi supporting di unit-unit yang sangat teknis, yang kebanyakan di situ diduduki oleh pegawai-pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan. Baik, itu saja mungkin Pak Moderator, Pak Niamil. Terima kasih. Oh iya, perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut menyimak. Maaf, internet saya kayaknya. Halo, dengar ya? Oke. Halo, ya. Untuk ini, ternyata waktu kita tidak hanya selesai di jam 4 sore saja di WIB, tapi kita akan ada tambahan lagi sampai jam 4:30. Maka kita nanti akan buka sesi term kedua. Teman-teman yang akan mempresensi, untuk sementara absensi belum bisa dimasuk ya. Nanti insya Allah nanti akan disampaikan oleh admin host untuk menyampaikan kira-kira kapan nih bisa mulai absen, karena sudah banyak pertanyaan nih. Ya, oke. Silakan. Ini bagi teman-teman yang mau tanya lagi. Ini tadi ada yang tanya juga di sini. Moderator, itu di slide ada. Bagaimana bisa menghubungi? Ya, lagi di Slido ada pertanyaan. Yang di Slido bisa dibacakan dulu, Pak. Oke, ya. Ada 9 yang mendapat acungan jempol di situ. Saya cari dulu ya. Ada like. Atau mungkin sambil menunggu bisa mendengarkan marsnya Pak nanti. Sudah tadi ini nih tuh ya, pas sambil saya cari ya. Ya. Halo Pak Niamil. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Pertama ini, bagaimana agar kami sebagai tenaga administrator sekolah PNS bisa dengan mudah mengikuti diklat? Karena mungkin memang diklat selama ini kalau di sekolah banyak ke kepala sekolah, bagaimana tenaga administrasi sekolah ini bisa mendapatkan diklat teknis maupun BIM. Tuh, mungkin kita akan satu-satu sambil tri dulu yang bisa menjawab sini. Monggo, silakan. Tenaga administrasi sekolah bisa mengikuti BIMTEK. Ya, begini Bapak Ibu, terkait dengan BIMTEK, tentunya BIMTEK ini kan yang menyelenggarakan teman-teman di di instansinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Apakah ada anggaran yang tersedia atau tidak? Nah, kemudian apakah sudah direncanakan atau belum? Makanya Bapak Ibu, tadi dalam proses penyusunan analisis jabatan sudah saya sampaikan bahwa ada di dalam salah satu syarat jabatan itu adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, silakan Bapak Ibu diisi di situ pendidikan dan pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh jabatan tenaga administrasi sekolah, gitu ya. Dengan adanya kita mengisi diklat yang dibutuhkan oleh jabatan tenaga administrasi sekolah, maka itu nanti akan menjadi bahan perencanaan pelaksanaan diklat yang akan disusun oleh teman-teman di BKPSDM, ya, atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau BKPP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, ya, di masing-masing instansi daerah. Itu Bapak Ibu. Jadi susunlah dulu anjabnya, isilah di form pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkannya untuk jabatan-jabatan tersebut. Nanti dari situ hasil anjabnya akan dibaca oleh teman-teman di BKPSDM sehingga mereka dapat memproyeksikan,
oh ternyata tenaga administrasi sekolah membutuhkan diklat A, B, C, D, E, dan seterusnya. Gitu. Dari situ barulah bisa dibuat yang namanya program diklat atau perencanaan diklat. Gitu Pak Niamil. Kalau untuk teknisnya mungkin Patri bisa menyampaikan biasanya yang selama ini yang dilaksanakan seperti apa? Oh ya Pak, terima kasih. Kalau masalah teknis, diklat tenaga administrasi sekolah yang pernah kita lakukan, itu kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kita mengambil perwakilan dari masing-masing provinsi. Biasanya kita mengambil satu provinsi itu 2. Dengan harapan perwakilan dari masing-masing provinsi itu setelah pulang ke kampung halamannya bisa mengembangkan. Dan pesan dari kementerian, apabila di dalam mengembangkan diklat itu masih ragu dan kurang pede istilahnya, itu bisa menghubungi kementerian yang pelaksana diklat itu, nanti untuk narasumbernya bisa dikirim, kan seperti itu. Sehingga sebetulnya sangat mudah kalau teman-teman memang menginginkan adanya diklat itu. Yang penting seperti yang dikatakan Pak Adi, sudah ada anggarannya terlebih dahulu. Seandainya tidak ada anggaran, masing-masing daerah, provinsi atau kabupaten itu kan punya asosiasi. Jadi dari asosiasi itu mengadakan kegiatan diklat atau bintek juga boleh. Nanti disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk mohon restunya, setelah itu baru mencari narasumbernya. Saya kira narasumber yang tenaga administrasi cukup banyak Pak, sehingga kalau memang mau memanggil itu boleh lewat kementerian boleh, atau secara personal boleh, sering dimuat di grup, siapa-siapa yang menjadi narasumber. Itu untuk yang teknis pelaksanaan diklat. Karena selama ini kalau di tingkat provinsi memang jarang. Ada satu provinsi yang pernah mengadakan diklat itu hanya Kasubag, TU, SMA, SMK, SLB, dan SMP-nya ditinggalkan. Memang banyak. Alasannya BKPSDM tersebut yang dianggarkan di dana anggaran mereka itu cuma anggaran untuk SMA, SMK, SLB, karena cakupan wilayah provinsi hanya 3 satuan pendidikan itu. Yang sangat menanti ini adalah yang dari SMP Pak, yang saya amati. SMP memang jarang sekali, dan teman-teman itu sebetulnya juga sangat rindu, sangat mendambakan kapan kita bisa istilah HP-nya dicas. Kalau yang dilaksanakan oleh tenaga administrasi sekarang ini adalah ilmunya ilmu budaya warisan. Oh dulu nenek moyang kita mengerjakan administrasi seperti ini, kan budaya warisan. Sehingga teman-teman itu menghendaki bagaimana kita bisa cas apa yang ada di pikiran kita. Dan alhamdulillah kalau saya mungkin sudah hampir 50% provinsi Pak itu sudah bergabung dalam diklat-diklat mandiri itu. Insya Allah ke depan saya berharap kepada teman-teman nanti bisa bergabung lagi untuk mengadakan diklat. Jadi teman-teman tinggal ngubungi, yang penting ada izin untuk satuan pendidikannya, insya Allah semua narasumber itu siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas jawaban. Mungkin ada tambahan Pak? Kalau tidak, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada ini nih. Langkah sebentar ya. Cukup Pak, silakan ke pertanyaan berikutnya. Boleh? Iya, pertanyaan berikutnya aja ya. Ya, ini nih, bagaimana sih ketika kondisi di daerah tersebut sulit sinyal, padahal absensi dan lain-lain ini kan rata-rata administrasi maupun yang lainnya menggunakan internet, tapi di beberapa daerah memang ada kendala-kendala sinyal. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tenaga administrasi sekolah ini bisa mendukung proses pembelajaran yang baik? Silakan, boleh Pak Tri atau Pak Adi. Pak Adi kalau punya pandangan, nanti kalau memang enggak ya. Ya silakan Pak Tri dulu, nanti saya nyambung Pak Tri deh. Ini Pak, ya kalau kita berbicara kendala yang ada di daerah, kalau kita bicara untuk mengakses aplikasi itu semuanya tergantung pada sistem. Sistem di situ untuk jangkauan internet memang di daerah-daerah, tidak usah daerah yang terpelosok saja. Kami yang di Jawa Tengah ini dalam satu kota kecamatan dalam mengakses itu juga ada kesulitan. Nah, permohonan kami bagaimana upaya pemerintah di dalam memperbaiki jaringan ini sehingga sampai di pelosok pun jaringan itu bisa dijangkau. Karena kami sudah mungkin daerah pegunungan sudah naik turun itu sudah nggak bisa lagi. Nah ini monggo
kita hanya berharap kepada pemerintah, khususnya bagaimana dia itu mungkin bisa membuat tower-tower atau memperbanyak tower-tower yang ada di pelosok-pelosok itu, sehingga jaringan-jaringan ini terakses. Kalau masalah pembelajaran di masa pandemik ini tidak begitu apa ya Pak ya, berbahaya atau riskan atau signifikan sekali. Tetapi pada waktu seorang tenaga administrasi sekolah mau upload dapodik, dia kerepotan nggak ada sinyal. Akhirnya seorang petugas itu harus ke kota kecamatannya, dia membawa modem atau tetheringan dengan HP-nya untuk memasukkan aplikasi yang ada di dapodik. Kemungkinan juga dia numpang sekolah yang ada di kota kecamatan. Nah ini kendala-kendala yang dialami ini kita hanya bisa berharap pada pemerintah, baik pemerintah daerah, itu Pak harapan-harapan dari kami, sehingga untuk bisa menjangkau dari pengalaman pandemi ini, nanti pada pasca pandemi kita bisa berjalan dengan lancar penggunaan akses internet. Demikian Pak. Ya memang sangat dibutuhkan ya Pak ya koneksi internet, karena memang selama ini memang belum meratanya koneksi internet di daerah, walaupun padahal di Jawa aja ada beberapa yang di pinggiran. Mungkin ada tanggapan dari Pak Adi, silahkan. Ya, menarik ya Pak ya kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini, di mana kita ada keterbatasan internet gitu ya. Saya kemarin cukup kagum juga Pak dengan organisasi RAPI ya, Radio Amatir Penduduk Indonesia itu yang melakukan ini Pak. Jadi pembelajaran lewat radio amatir itu dilakukan di NTB kalau tidak salah ya, saya sempat baca di internet itu. Jadi melalui radio panggilan gitu, guru memberikan materi pembelajaran kepada siswa-siswa di rumahnya masing-masing lewat radio panggilan gitu Pak. Jadi dengan keterbatasan internet, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas di Indonesia yang saya pikir luar biasa ya, hal itu bisa dilakukan gitu. Dan kita apresiasi hal-hal seperti itu gitu. Mengingat memang hari ini kita tidak bisa memaksakan adanya tatap muka untuk anak sekolah gitu, karena di beberapa daerah yang sudah melakukan tatap muka juga justru malah ada kejadian siswa yang tertular COVID dan seterusnya gitu. Jadi memang saat ini kita harus memikirkan cara-cara yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman di Kemendikbud punya cara yang terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru terkait dengan pembelajaran yang tidak bergantung pada internet gitu ya. Karena ya seperti kita tahu gitu, saat ini ya banyak gitu, bahkan ini Pak moderator aja, Pak Niamil ini sinyalnya kadang-kadang hilang tuh tadi kan suaranya gitu. Ini masih putus-putus. Ini masih di daerah Jawa gitu kan. Di mana yang di luar Jawa, yang di pinggiran, di pelosok-pelosok kan ini akan sulit sekali bagi mereka gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita segera menemukan solusinya supaya pembelajaran tetap berlangsung untuk anak-anak kita yang berada di pelosok yang sangat kesulitan terjangkau internet. Ya mungkin itu Pak Niamil. Tip satu lagi Pak, tip untuk sementara yang sudah saya lakukan untuk sementara Silakan. ini, ya sekolah atau Kasubag TU atau koordinatornya itu segera membuat MOU dengan desa Pak. Sehingga rata-rata kalau di Jawa itu ada setiap kantor desa itu sudah terjangkau jaringan internet. Misalkan tidak ada ya di kota kecamatan, sehingga mengadakan MOU siswa yang berada di sekitar wilayah itu bisa menggunakan jaringan internet yang ada di balai desa atau kecamatan. Ini kami sudah saya terapkan Pak. Mulai pandemi ini kami membuat MOU kepada desa-desa sekitarnya untuk bisa mengakses. Kita berikan data siswa desa, misalkan katakan saja desa A itu ada 25 anak, itu data kita berikan ke sana, sehingga anak itu di masa-masa jam pembelajaran secara jarak jauh ini bisa berada di balai desa, sehingga mereka itu kelihatan bagus kerjasama kita ini Pak. Mungkin itu yang bisa sementara dilaksanakan oleh teman-teman tenaga administrasi. Demikian Pak. Halo Pak Fadli. Ya, solusi-solusi bagaimana cara. Iya, terobosan. Dengar nggak ya suara saya? Kalau masih ada waktu, izin Pak. Terobosan. Kalau masih ada waktu nanti izin untuk lagunya biar kenal. Oke, ini ada satu pertanyaan, ini mungkin tertuju untuk Pak Adi nih, terkait ini ada keluhan nih, tenaga administrasi yang sudah lama kok tidak dapat tunjangan.
gitu ya. Tetapi guru yang relatif lebih baru itu dapat tunjangan. Mungkin bisa dijawab Pak Adi. Ini kayaknya lebih tepat ke Pak Adi sih memang. Silahkan Pak Adi. Enggak juga sih Pak, enggak tepat juga ke BKN Pak. Seharusnya kemana nih? Ini ke Kemendikbud Pak, ke Kemendikbud. Iya, karena mereka kan termasuk tenaga kependidikan ya Pak ya, tenaga administrasi sekolah ini, gitu ya. Ini kan termasuk tenaga kependidikan yang mungkin alokasinya ada di anggaran pendidikan gitu Pak. Jadi kalau di kami di BKN itu kami hanya mengurusi tadi ya pengelolaan pegawai mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun. Tapi kalau untuk tunjangan pemberian tambahan penghasilan dan seterusnya itu menjadi kalau untuk pendidikan di Kemendikbud atau ada tambahan dari instansi daerahnya seperti yang tadi disampaikan Patri gitu, dari pemerintah pusat Kemendikbud sudah membuat berbagai program, kemudian di di daerah juga ada daerah-daerah yang memang sudah memberikan tambahan tunjangan penghasilan bagi pegawainya gitu, terutama tenaga administrasi sekolah gitu Pak. Jadi ini kayaknya lebih cocok yang menjawab teman-teman dari Kemendikbud ya Pak ya. Atau mungkin Pak Tri tadi juga sudah menjawab sepertinya tadi. Silakan Pak. Mungkin Pak Tri ada tambahan Pak Tri, bagaimana Ya. sih mungkin teman-teman guru bisa teman-teman tenaga administrasi sekolah bisa mengusulkan ke pemerintah daerah. Coba lagi. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman tenaga kali ini administrasi saya sekolah, akan membagikan sejauh tutorial pantauan bagaimana kami, cara baik yang ada verbal di luar PD Jawa, atau edit di Jawa. NSN di Ini yang ada di luar verbal Jawa PD. kita memang selalu Baik, berusaha langsung kepada saja gubernur, pada pada dinas tutorialnya. pendidikan dalam upaya untuk menambah Yang pertama yang harus kalian kesejahteraan. siapkan adalah Dengan data-data TPP, pendukung itu kami seperti sudah membantu teman-teman screenshot, beberapa provinsi NISN, membuat kajian atau akademik sesuai dokumen-dokumen dengan lainnya peraturan seperti gubernur ijazah yang di atau dalamnya lain-lainnya. ada peraturan tentang Yang pertama, pemberian tambahan kita penghasilan masuk pada TPP-nya. Alhamdulillah kemarin itu sudah data ada kami Kemendikbud komunikasi atau verbal yang PD. baru kita laksanakan Jawa Kita Timur Jawa masuk Barat. sesuai dengan Kita baru audiensi akun dengan kita. DPR 2 kali kena pandemi. Klik login. Insya Allah ini selesai, kami akan siap membantu lagi untuk teman-teman daerah yang lain sehingga intinya kalau ini yang adalah teman-teman SMA dashboard atau SMK itu tampilan ada awal peraturan pada gubernur, di sana menu mesti verbal. ada tunjangan perbaikan penghasilan pada ASN-nya. Sehingga setelah itulah kita buat suatu kajian, kalau yang sekarang ini belum diberi penghasilan tambahan, insya Allah dengan kajian itu bisa diberi tambahannya. Dan untuk di teman-teman di kabupaten kota, ini sudah banyak pemerintah kabupaten kota yang memberlakukan kelas jabatan, Pak. Contoh Pramukebun itu ada pada kelas 3, dia sudah setiap bulan mendapat tambahan penghasilan. Kemudian pengadministrasian umum itu kelas 5, kemudian ada juga koordinator, ada yang menggunakan koordinator, ada yang menggunakan jabatan analis aparatur SDM, itu ada pada kelas jabatan kelas 7. Ini sudah banyak pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga administrasi sekolah. Karena kalau guru jelas dia ada tunjangan sertifikasi, ada aturannya tersendiri, sehingga kita hanya bisa monggo minta kepada pemerintah daerah, fungsikan pengurus asosiasi yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Itu membuat kajian, membuat usulan. Saya percaya pemerintah daerah pasti tidak akan menyengsarakan ASN-nya, dia akan memberikan. Itu untuk yang ASN. Kalau untuk yang tenaga honorer, alhamdulillah kalau dari daerah kami, Pak, ini sebagai contoh saja ya, bukannya pamer, enggak. Daerah kami untuk tenaga administrasi sekolah itu kalau sudah masuk 2 tahun, kita bisa memasukkan ke pemerintah daerah, sehingga muncul tunjangan kesejahteraan GTT atau PTT-nya. Jadi dari pemerintah daerah sudah mengupayakan seperti itu. Itu yang saya pantau atau saya meminta informasi dari teman-teman yang lain. Cuma kendalanya memang ada beberapa daerah provinsi yang pengurus ini belum bisa dilantik. Nah, harapan saya kalau sudah ada pelantikan jabatannya, nanti kita tinggal menyesuaikan menyesuaikan tunjangan perbaikan penghasilan. Caranya gampang, kalau kita mau menghadap kepala dinas atau pejabat yang bersangkutan dengan suatu pertanyaan yang sangat simpel, Pak. Dibutuhkan apa tidak tenaga administrasi sekolah? Kalau memang jawabnya iya, ya kita proses. Kalau memang tidak, berarti semua administrasi sekolah akan dikerjakan guru, kan seperti itu realitasnya di lapangan. Kalau dia menjawab, butuhkan Mas, kita jalan, membuat kajian akademik, step demi step kami sampaikan. Contoh di Jawa Tengah, pada waktu kami maju kepala dinas ACC, akhirnya kita mau juga audiensi kepada gubernur.
Gubernur ACC. Nah, kebentungan Jawa Tengah pada waktu itu audiensinya malah Pak Gubernur di yang terakhir mengundang kami dari Asosiasi Jawa Tengah itu di live TV Jawa Tengah, sehingga Pak Gubernur berbicara di sana untuk PTT begini, GTT begini, jabatan Kasubag TU pada waktu belum dilantik, sehingga audiens Jawa Tengah itu semua mengetahui. Alhamdulillah sekarang sudah kelar semuanya, Pak. Itu contoh-contoh untuk menuju kesuksesan, karena saya juga tidak ingin teman-teman tenaga administrasi sekolah ini kok sudah layak mendapat kesejahteraan, tapi kok hanya tertunda karena suatu peraturan yang belum kita pelajari saja, padahal di situ peraturan gubernur, peraturan bupatinya sudah ada, sehingga hanya kita belum sempat membaca, akhirnya tertunda. Mari teman-teman kita pelajari peraturan bupati, peraturan gubernur, sehingga apa yang ada di sana mungkin kita ada celah, kita kaji bersama-sama untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan dan memajukan pendidikan, Pak. Monggo Pak Fadli, terima kasih. Monggo. Menarik nih tadi ya, bagaimana bisa mencari cara audiensi, mencari celah semacam itu ya. Mungkin Pak Adi ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup ya. Ini ada tambahan satu pertanyaan menarik sebenarnya ini. Perlu saya bacakan dari Sarma Purba. Ini Bu apa Bapak, saya kurang tahu. Saya akan bagaimana caranya supaya bendahara yang merangkap guru, cara gurunya adalah membuat guru PNS, absensi online dengan menggunakan form. Untuk caranya silakan simak dan ikuti tutorial berikut ini. Pertama, kita buka Google Chrome, kemudian pada pencarian silakan ketik job form. Kemudian klik pada Form Free Online Form Builder and Form Creator. Terima kasih, silakan Pak. diklik di sini. Sekarang silakan kita login dengan menggunakan email. Nah, sekarang saya menggunakan email Google. Keuangan itu memang saya harus sikap langsung dengan oleh, Google. Aparatur sipil negara. Silakan masukkan emailnya. Sedangkan sekolah email saya, atau passwordnya. Yang belum punya ASN atau mungkin nah, sahabat hanya kreasi, satu, mengerjakan sekian banyak ini adalah tampilan dari sekolah halaman job form. Dan di sini kita dapat membuat bendahara BOS, walaupun itu sangat membantu atau sangat mengganggu ya kegiatan KBM. Manakala ada pertemuan bendahara BOS, seorang guru itu harus meninggalkan. Ini kami sudah mengupayakan pada P3 GTK seperti halnya ekuivalensi untuk wali kelas, untuk pembina ekstra yang diakui 2 jam pelajaran, dan juga untuk wakil kepala sekolah itu 12, kepala perpus, kepala 12. Tapi untuk bendahara ini memang pernah beberapa kali kita sodorkan, kita ajukan, belum bisa terakomodir. Mengapa? Karena belum ada payung hukum yang mengatur bahwa seorang bendahara BOS itu apabila dikerjakan oleh guru mendapat perhitungan jam sekian. Itu belum ada, Pak. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, Kementerian juga mendengarkan, nanti dari Biro Hukumnya bisa meng-cover. Oh ya, kita upayakan bendahara BOS yang seperti itu. Karena bendahara BOS itu pekerjaannya juga sangat besar, sehingga kalau dari guru memang sangat mengganggu KBM. Itu saya akui karena saya juga di sekolahan. Mungkin di situ, Pak, tanggapan saya. Terima kasih. Pak Adi, ada tanggapan? Ya, ini ya memang ini ya yang sedari tadi gitu saya sampaikan ya, kasus dilema gitu ya, betapa banyaknya tenaga-tenaga teknis kita juga yang melaksanakan fungsi-fungsi administratif gitu, sehingga tidak bisa fokus melaksanakan tugas-tugas teknisnya gitu ya, seperti guru tadi merangkap sebagai bendahara BOS gitu ya. Kemudian ada juga Pak di puskesmas juga kasusnya kayak gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada dokter, perawat, bidan menjadi bendahara BOK, bendahara BOP dan seterusnya gitu ya. Nah ini saya pikir hal-hal yang harus kita benahi bersama. Kita coba proyeksikan lagi kebutuhannya, berapa banyak tenaga administrasi yang dibutuhkan baik di sekolah maupun di tempat yang lainnya gitu ya. Kalau Patri tadi paling tidak minimal ada 1 orang tenaga administrasi di sekolah gitu ya. Betul Pak gitu, supaya ini orang guru-guru di sekolah-sekolah kita ini bisa fokus gitu ya mengerjakan tugasnya sebagai guru gitu, tidak terbebani oleh tugas-tugas tambahan yang lainnya gitu. Karena
toh kalaupun ada tugas-tugas tambahan yang lainnya gitu, itu tidak bisa dihitung gitu sebagai angka kredit atau tidak bisa dihitung sebagai tambahan yang lainnya gitu ya. Mungkin kalau kita menyusun SKP ya, sasaran kinerja pegawai gitu, bisa itu masuk Pak gitu ya, sebagai tugas tambahan yang lainnya, sehingga guru memperoleh nilai SKP yang lebih tinggi gitu ya, lebih baik gitu ya, dan mungkin mendapatkan apresiasi juga yang lebih baik dari pimpinan instansinya gitu. Tapi sementara saya pikir dengan aturan yang ada sekarang mungkin belum mengcover itu. Mungkin ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman di Kemendikbud untuk kembali membuat aturan yang yang bisa menaungi hal-hal seperti itu gitu. Jadi guru-guru yang melaksanakan fungsi-fungsi sebagai bendahara, melaksanakan tugas-tugas administratif keuangan, melaksanakan fungsi-fungsi urusan kurikulum, kepegawaian dan seterusnya, ada tugas-tugas tambahan seperti itu, mungkin bisa diberikan apresiasi lebih gitu daripada tidak ada apresiasi sama sekali gitu ketika sudah melakukan tugas-tugas di luar tugas pokoknya gitu Pak. Ya, itu Pak. Ya. Terima kasih pada kedua narasumber. Waktu kita tinggal 1 menit. Mungkin kita akan cukupkan untuk sesi tanya jawab, dan sepertinya juga ketika saya tadi cek pertanyaan-pertanyaan sudah bisa diwakili. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat, bisa punya gambaran bagaimana ketika punya kendala-kendala di lapangan dalam proses tenaga administrasi sekolah ini bekerja, sinyalnya kurang dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan, selalu cari cara, tadi tipsnya dari Pak Tri, cari cara dan bagaimana untuk mensejahterakan tenaga administrasi, lakukan audiensi dengan pihak-pihak pemerintah daerah, karena memang lebih mudah di situ ya, beberapa di daerah sudah melaksanakan semacam itu. Dan ini ada informasi nanti bagi teman-teman yang presensinya masih error, masih bisa diakses sampai nanti pukul 23.00 WIB. Silahkan manfaatkan presensinya ketika tadi masih ada kendala dalam presensi. Mungkin itu saja dari saya Muhammad Niamil Hida, selaku moderator, undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaannya memandu webinar kali ini ada kendala, ya sinyalnya putus nyambung gitu ya. Semoga kendala-kendala ini tetap tidak mengurangi kita untuk semangat untuk terus belajar memperbaiki. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, undur diri. Terima kasih kepada Pak Tri, terima kasih kepada Pak Adi atas ilmu-ilmunya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya serahkan pada admin, host untuk bisa melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak moderator dan dua narasumber yang luar biasa sudah memberikan materinya. Ya, mungkin dari host akan, sebelum ditutupnya webinar ini, dari host akan menampilkan atau memutarkan video ya. Mas Chandra, bisa dibantu? Baik Pak Fadil. Nanti begitu selesai penampilan video, kita akan tutup live streamingnya ya Pak. Ya Pak. Selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung untuk mencegah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, Guru Berbagi hadir dari mana saja, mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia. Guru Berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bersama hadapi COVID-19. Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan gerakan Guru Berbagi melalui laman Guru Berbagi, yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id. Selain melalui website, Guru Berbagi dapat diunduh di ponsel pintar pada layanan Google Play Store tanpa harus login terlebih dahulu.
Melalui laman Guru Berbagi, guru-guru mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus, hingga pendidikan masyarakat dan komunitas pendidikan berbagi aksi seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya terutama dalam melakukan pembelajaran daring dengan berbagai macam teknologi yang ada. Terdapat 3 fitur utama pada laman Guru Berbagi, yaitu Rencana Program Pembelajaran atau RPP, Artikel, dan Aksi. Berbagi RPP adalah wadah berbagi bagi guru, komunitas, atau praktisi pendidikan bisa mengunggah RPP buatannya. Guru-guru lain di seluruh Indonesia dapat melihat dan mengunduh RPP ini secara gratis. RPP ini mencakup pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode daring, luring, ataupun campuran. Artikel berisikan referensi tips, bacaan, dan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran jarak jauh. Aksi Guru Berbagi berisikan informasi seputar jadwal kegiatan, sesi berbagi, dan belajar bersama secara daring oleh komunitas dan rekan guru sejawat yang ditujukan bagi rekan-rekan guru yang lain dapat meningkatkan kemampuannya seputar pembelajaran jarak jauh. Penyelenggara aksi Guru Berbagi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komunitas, dan organisasi penggerak. Laman yang bersifat dua arah ini dengan guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan oleh guru lainnya, tentu dapat menciptakan ruang interaksi, kolaborasi, dan kreatif bersama seluruh pengajar di seluruh Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi kontributor Guru Berbagi, Anda dapat login laman Guru Berbagi dengan menggunakan ID SIM PKB atau Simpatika Anda. Mari bergerak bersama. Semakin banyak berbagi, semakin banyak inspirasi. Ajak guru dan penggerak pendidik lainnya untuk ikut berbagi di sini dan menciptakan ruang kelas yang interaktif dari mana saja. Saatnya Guru Berbagi. Guru Berbagi dari mana saja. Berikut tata cara pengisian presensi. Pertama, Bapak atau Ibu silakan mengklik dtk.kemdikbud.go.id /webinar di browser Bapak dan Ibu, lalu masuk menggunakan akun SIM PKB atau akun Guru Berbagi. Nah, sebelumnya pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar sebelumnya di sesi yang akan kita isi presensinya kali ini, karena jika belum mendaftar maka kegiatan yang sedang berlangsung ini tidak akan terdapat di menu kelola. Pilih menu kelola, pilih kegiatan. Ini merupakan daftar kegiatan yang sudah kita ikuti maupun yang sudah kita daftarkan. Untuk mengisi presensi yang berlangsung, pilih kegiatan yang sedang berlangsung, lalu pilih tab presensi tampil. Nah, silakan isi 1-6 kuesioner yang ada. Masing-masing kuesioner ketika diisi akan otomatis tersimpan. Jadi jika koneksi tidak stabil tidak apa-apa, tidak akan menghilang. Jika sudah semua isi semuanya, maka Bapak dan Ibu sudah dianggap melakukan presensi. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk mengunduh sertifikat, link sertifikat bisa diunduh pada pukul 18.00 WIB di hari webinar bersangkutan dan batas waktunya adalah 2 hari. Pilih menu kelola, menu kegiatan, pilih webinar yang akan kita unduh sertifikatnya, lalu pilih sertifikat. Di situ akan muncul tombol download sertifikat. Jika tidak ada, berarti Bapak dan Ibu tidak mengisi presensi pada webinar berlangsung atau biodatanya belum diisi. Ini adalah contoh sertifikat yang sudah diunduh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Dengan berakhirnya 2 video tadi,
kita akhiri untuk webinar hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, mohon izin Pak Fadila. Ya, terima kasih banyak Pak Tri, Pak Adi. Ya. Moderator sudah keluar duluan tadi. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Fadil.